Pernah nggak sih kalian lagi scrolling Instagram atau TikTok, terus nemu story atau postingan dari teman kalian sendiri? Yang satu lagi liburan ke Jepang, yang satu dapat beasiswa ke Eropa, yang satu lagi udah internship, atau bahkan ada yang udah yang jadi full time di perusahaan besar. Terus kalian cuma bisa melihat sambil ngebatin, lah aku ngapain aja selama ini? Karena aku pernah dan aku yakin sebagian besar dari kalian yang nonton juga udah pernah ngalaminnya. Karena sekarang ini perbandingan itu bukan sesuatu yang kita sadari, tapi udah otomatis aja gitu muncul di pikiran kita. Kenalin, aku Abina Trastobus, mungkin kalian bisa panggil aku Naya aja. Dan aku merupakan seorang mahasiswa biasa yang masih sering struggling sama perangkap perbandingan ini. Mungkin orang-orang pada bilang Naya itu terlalu santai, kayak nggak ada beban. Tapi nyatanya aku tuh setiap scrolling IG atau TikTok, aku tuh selalu merasa dan mikir kayak kok aku belum bisa ya di tahap seperti mereka ini. Dan rasanya tuh kalau misalnya setiap scrolling itu kayak makin kecil diri ini. Mungkin kalian pernah ngerasa kayak gitu. Makanya aku di sini pengen cerita gimana usaha aku kayak perlahan-lahan berusaha berdamai dengan situasi tersebut. Bukan berarti aku sudah bebas ya dari situasi perbandingan ini, dan aku harap apa yang aku sampaikan juga bisa membantu teman-teman supaya kita sama-sama gitu keluar dari perangkap perbandingan yang hanya membawa kita ke arah negatif. Waktu kuliah, aku tuh ngerasa semangat banget. Aku tuh selalu mikir, ini nih waktunya untuk jadi terbaik di antara yang lain. Tapi seiring berjalannya waktu, entah kenapa aku tuh ngerasa selalu ketinggalan. Karena teman-teman udah pada ikut organisasi keren, terus ada yang exchange ke luar negeri, bahkan ada yang ngepost di story grateful banget keterima internship di XYZ company. Sementara aku masih nge-stuck struggling ngerjain laporan, ngerjain tugas. Dan yang nyebelin itu bukan karena aku tuh gak mampu untuk meraih seperti yang mereka raih, tapi karena aku tuh takut ketinggalan aja, dan aku selalu ngebandingin diriku sama diri mereka. Terus apa efek dari perbandingan itu? Jadi perbandingan itu seperti the never ending race ya, perlombaan yang tidak ada hentinya. Kenapa? Karena kita akan selalu dan terus membandingkan diri kita sama orang lain. Kita nggak tahu selesainya di mana, dan orang lain juga nggak tahu selesainya di mana. Karena lucunya, ternyata kita itu semua saling ngebandingin. Jadi misal kita lagi iri sama teman yang internship, ternyata teman kita itu juga iri sama kita karena kita bisa healing setiap saat, tidur tepat waktu. Jadi semua saling iri gitu, gak ada habis-habisnya. Kita tentu akrab ya dengan media sosial seperti Instagram, TikTok, atau Facebook, dan masih banyak lagi sebenarnya media tempat kita bisa nge-share kehidupan pribadi kita, update pencapaian kita. Tapi nyatanya, media sosial itu menjadi salah satu tempat untuk ladang perbandingan yang tidak ada habisnya. Kenapa? Karena media sosial itu belakangan cuma menunjukkan highlight reel tanpa behind the scene. Jadi apa yang ditunjukkan sama orang, kita nggak tahu cerita di balik itu semua. Entah dia merasa tertekan dalam melakukan kesehariannya, tapi dia postingnya happy-happy aja. Contohnya apa? Kita lihat aja kehidupan selebriti ya, yang pasti seharinya itu berhubungan dengan media sosial. Contohnya ada Johnny Depp dengan Amber Heard, atau Adam Levine dengan Behated Pencil. Keduanya kelihatan sebagai pasangan yang serasi ya dan saling mencintai. Tapi nyatanya apa? Ada pertikaian di rumah tangga mereka. Bahkan ada mungkin komentar yang menunjukkan bahwa pengen punya suami kayak Adam, ternyata suaminya selingkuh. Berangkat ke kasus di Korea, ada Taeil dan Kim So Hyun, itu keduanya merupakan public figure yang terkenal ya, sangat terkenal, bahkan terkenal baik, terus terlihat polos dan lemah lembut gitu ya. Tapi nyatanya apa? Keduanya berhubungan dengan kekerasan seksual. Di Indonesia ini lebih banyak lagi ya yang bisa kita lihat di media sosial.
ada yang rela ngutang demi memenuhi kehidupan glamornya. Terus Ria Ricis dan Teuku Ryan ini kita tahu pernikahannya itu kayak pernikahan putri dan pangeran di Disney. Tapi nyatanya apa? Beberapa tahun kemudian bercerai karena ada pertikaian juga. Jadi intinya apa? Semuanya terlihat sempurna ya. Semua selebriti itu yang kita iri itu terlihat sempurna. Tapi kita nggak tahu kenyataannya mereka itu seperti apa sebenarnya. Setelah melihat kenyataan itu, kita pasti mikir, sebenarnya aku tuh pengen kehidupan mereka atau aku cuma takut ketinggalan. Dan jawabannya itu mengejutkan. Ternyata kita itu selama ini cuma takut. Takut dinilai lambat, takut dianggap gak berhasil. Padahal sebenarnya yang bikin definisi berhasil itu siapa? Dari sana aku belajar bahwa hidup itu adalah perjalanan, bukan sebuah perlombaan. Semua orang itu punya jalur mapsnya sendiri. Sama seperti kita mau pergi ke kampus, ada yang lewat jalur A, ada yang lewat jalur B, kita mungkin lewat jalur C. Semuanya itu valid dan ada prosesnya. Yang penting apa? Kita sampai ke tujuan kita, yaitu di kampus. Maka dari itu ada sebuah kalimat mengatakan, you are not behind, you're just on your own timeline. Jadi gimana caranya kita keluar dari perangkap perbandingan tersebut? Yang pertama, mulai sadari ya bahwa setiap orang tuh punya ritme dan waktunya masing-masing. Kita mungkin ngerasa telat mencapai suatu tujuan karena teman yang lain tuh udah mencapai tujuannya masing-masing. Tapi itu tidak apa-apa, karena kita semua punya ritme, punya langkah yang berbeda, dan berproses untuk mencapai tujuan kita. Terus yang kedua, mengurangi konsumsi konten yang membuat kita tuh selalu merasa kurang atau membuat insecure. Jujur ya, aku tuh dulu pernah nge-follow dan selalu ngecek postingan akun motivasi dan pencapaian. Seperti misalnya mengurangi berat badan 10 kilo dalam 1 bulan. Itu kan membuat kita ngerasa termotivasi harusnya. Tapi alih-alih termotivasi, aku justru ngerasa cemas. Kenapa? Karena di 1 bulan itu aku nggak turun 10 kilo. Aku tuh jadi langsung mikir, duh, aku ini kurangnya apa? Aku ngelakuin kesalahan apa? Tapi ternyata setelah dipikir-pikir, orang kan berbeda-beda ya. Proses pembakaran lemak di tubuhnya ada yang cepat dan ada yang lambat. Dan mungkin aku bagian dari orang yang lambat itu. Maka dari itu aku mulai detox, aku stop follow akun-akun seperti itu yang membuat aku selalu ngerasa kurang. Dan yang terakhir, kita tanyakan ke diri kita sendiri, sebenarnya aku tuh emang pengen kehidupan seperti itu, atau aku tuh cuma takut untuk tertinggal aja dari yang lain. Jadi cara agar kita berhenti untuk selalu merasa kurang atau merasa tertinggal dari orang lain itu gimana? Ya kita mulai dengan merayakan progres atau pencapaian terkecil kita sendiri. Seperti apa? Ya seperti sekedar bangun pagi, terus berhasil mengerjakan satu bab dari tugas, atau bahkan bisa rehat dari sosial media selama 1 jam. Itu merupakan pencapaian kecil yang harus kita hargai agar kita itu nggak selalu merasa bahwa kita itu lebih kurang daripada orang lain. Jadi, teman-teman, memang perbandingan itu hanyalah sebuah racun yang menggerogoti rasa cukup kita. Sampai kapanpun kita itu akan selalu merasa kurang dari orang lain apabila kita terus membandingkan pencapaian kita dengan pencapaian orang lain. Tapi kabar baiknya adalah kita bisa berhenti dari hal tersebut. Berhenti dari apa? Berhenti mendaftar lomba yang gak kita daftar itu. Berhenti ngebandingin versi kita dengan versi orang lain. Berhenti membandingkan halaman 1 kita dengan bab 10 orang lain. Kita berhenti lari demi validasi dan mulai menjalani kehidupan itu sesuai dengan cara kita sendiri. Ingat, seperti yang sudah aku bilang tadi, you are not behind, you're just on your own timeline. Dan di dunia yang super sibuk jadi orang lain, kadang hal yang tersulit itu cuma satu, yaitu mencoba untuk jadi diri sendiri. Sekian dari aku, semoga teman-teman yang lagi nonton bisa mendapatkan pesan yang hendak aku sampaikan dari topik dengan judul The Comparison Trap, Escaping the Race No One Wins.
Mungkin apabila aku ada salah kata, aku minta maaf dan terima kasih.